Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Ridwan dan teman-teman sekalian. Kami ingin mempresentasikan hasil UAS pertama kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ferdinand dan teman saya. Sama Salsabila. Kita langsung masuk ke soalnya. Yang pertama itu ada apakah yang dimaksud dengan kertas kerja pemeriksaan, serta apa tujuan dari pembuatan permanen file dan KN file, dan berikan contoh untuk tiap file tersebut. Yang pertama itu menurut Sukrisno Agus. Kertas kerja pemeriksaan adalah semua berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan yang berasal dari pihak klien, dari analisis yang dibuat oleh auditor, dan dari pihak ketiga. Permanen file merupakan arsip kertas kerja yang secara relatif tidak mengalami perubahan. Arsip ini dapat digunakan berulang-ulang untuk beberapa periode pengauditan. Tujuan dari permanen file adalah sebagai acuan yang digunakan untuk pemeriksaan tahun-tahun mendatang. Yang kedua ada memberikan ringkasan mengenai kebijakan dan organisasi klien bagi staf yang baru pertama kali menangani pemeriksaan laporan keuangan. Dan yang ketiga untuk menghindari pengulangan pembuatan kertas kerja yang sama dari tahun ke tahun. Contoh dari permanen file adalah akte pendirian, accounting manual atau pendoban akuntansi, kontak-kontak, dan notulen rapat. Selanjutnya ada current file. Current file meliputi semua dokumen yang bersangkutan dengan tahun berjalan atau tahun yang sedang diperiksa. Tujuan dari adanya current file ini ialah membantu dalam merencanakan, menjalankan, dan mereview proses audit. Contoh dari current file sendiri itu adalah neraca saldo, berita acara opname, rekonsiliasi bank, rincian piutang, rincian persediaan, dan rincian liabilitas. Selanjutnya, soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan 3 tipe bukti audit. Berikut contohnya. Menurut Mulyadi, tahun 2019, halaman 79-86, bukti audit dikelompokkan menjadi 2 golongan. Yang pertama ada golongan tipe data akuntansi dan tipe informasi penguat. Untuk tipe data akuntansi, yang pertama ada pengendalian intern. Pengendalian ini berguna untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang kedua, ada catatan akuntansi. Catatan akuntansi itu berupa jurnal, buku besar, dan buku pembantu yang digunakan untuk mengelola transaksi keuangan perusahaan. Selanjutnya, dari tipe informasi penguat itu ada bukti fisik, yaitu bukti audit yang diperoleh dengan cara inspeksi atau perhitungan aktiva berwujud. Yang kedua, ada bukti dokumenter yang terdiri atas catatan-catatan keuangan akuntansi dan seluruh dokumen pendukung transaksi. Selanjutnya ada perhitungan. Perhitungan yang dilakukan sendiri oleh auditor untuk membuktikan ketelitian perhitungan yang terdapat dalam catatan klien merupakan salah satu bukti audit yang bersifat kuantitatif. Contohnya footing, cost footing. Yang keempat ada bukti lisan. Permintaan keterangan secara lisan oleh auditor kepada karyawan kliennya tersebut akan menghasilkan informasi tertulis atau lisan. Keterangan yang diminta oleh auditor seperti kebijakan akuntansi, alasan penggunaan prinsip akuntansi yang tidak berterima umum di Indonesia. Yang kelima ada perbandingan. Untuk menentukan akun atau transaksi yang akan dipisahkan, perbandingan setiap aktiva, utang, penghasilan, dan biaya dengan saldo yang berkaitan dengan tahun sebelumnya. Yang keenam, ada bukti dari spesialis. Auditor harus mengadakan konsultasi dengan spesialis yang sesuai, contohnya dalam audit terhadap penentuan besarnya cadangan sumber alam yang terkandung dalam tanah, maka dari itu auditor memerlukan geologis. Selanjutnya nomor 3. Apakah perbedaan antara compliance test dan substantive test? Berikan contoh 2 hal tersebut pada pengujian akun piutang. Perbedaan compliance test dan substantive test dan contohnya. Yang pertama kita lihat dari pengertiannya. Pengertian dari compliance test itu menurut Sukrisno Agus, compliance test adalah tes terhadap bukti-bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang
ditetapkan manajemen. Terus pengertian substantif tes itu menurut Sukisno Agus, substantif tes adalah tes terhadap kewajaran saldo-saldo perkiraan keuangan, laporan posisi keuangan, dan laporan laba rugi. Selanjutnya, perbedaan dari keharusan jika terjadinya penyimpangan. Dari compliance test, jika terjadi penyimpangan dalam pemrosesan dan pencatatan transaksi, walaupun jumlah nominalnya tidak material, auditor harus memperhitungkan pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap efektivitas pengendalian intern. Sedangkan jika substantif test, jika saat melakukan substantif test lalu auditor menemukan kesalahan-kesalahan, harus dipertimbangkan apakah kesalahan tersebut jumlahnya material atau tidak. Jika material, auditor harus mengusulkan audit adjustment secara tertulis. Jika usulan adjustment tidak disetujui oleh klien, dan auditor yakin usulan adjustment itu benar, maka auditor tidak boleh memberikan unqualified opinion. Jika tidak material, auditor tetap perlu mengajukan usulan adjustment, tetapi tidak perlu dipaksakan karena tidak akan mempengaruhi opini. Contoh dari compliance test itu ada memeriksa matematikal akurasinya, mengecek penjumlahan dan rincian-rincian yang diberikan klien, dan saldo-saldo masing-masing pelanggan. Untuk contoh dari substantif test, itu adalah konfirmasi saldo piutang. Selanjutnya, soal keempat, yaitu untuk pengujian akun piutang sering digunakan teknik konfirmasi. Jelaskan asersi apa yang hendak diuji dengan teknik tersebut, serta prosedur dan jenis konfirmasi yang Anda ketahui. Untuk asersi yang digunakan dalam teknik konfirmasi piutang, itu ada 5. Yang pertama ada asersi keberadaan atau keterjadian, atau existence or occurrence. Keberadaannya atau keterjadiannya, asersi tentang keberadaan atau keterjadiannya berhubungan dengan apakah aktivitas atau utang perusahaan benar-benar ada pada tanggal neraca dan transaksi-transaksi yang tercatat telah benar-benar terjadi selama periode tertentu. Yang kedua, ada asersi tentang kelengkapan atau completeness, yaitu berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Yang ketiga, yaitu asersi tentang hak dan kewajiban atau right and obligation. Asersi ini menyatakan bahwa manajemen secara implisit menyatakan bahwa piutang dan aktiva lainnya yang dilaporkan pada neraca benar-benar milik perusahaan dan utang-utang yang dilaporkan pada neraca benar-benar kewajiban perusahaan secara sah. Yang keempat, asersi tentang penilaian atau alokasi atau valuation and allocation, berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Lalu yang terakhir, asersi tentang penyajian dan pengungkapan atau presentation and disclosure, berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya. Selanjutnya ada prosedur konfirmasi. Konfirmasi adalah proses pemolehan dan penilaian suatu komunikasi langsung dari pihak ketiga sebagai jawaban atas suatu permintaan informasi tentang unsur tertentu yang berdampak terhadap asersi laporan keuangan. Proses konfirmasi mencakup yang pertama ada pemilihan unsur yang dimintakan konfirmasi, yang kedua pendesainan permintaan konfirmasi, yang ketiga pengkomunikasian permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga yang bersangkutan, yang keempat ada pemolehan jawaban dari pihak ketiga, yang kelima ada penilaian terhadap informasi atau tidak adanya informasi yang disediakan oleh pihak ketiga mengenai tujuan audit, termasuk keandalan informasi tersebut. Selanjutnya terdapat 2 jenis konfirmasi piutang, yaitu yang pertama konfirmasi positif. Konfirmasi positif adalah konfirmasi yang wajib dibalas untuk membuktikan nilainya oleh pihak yang diberikan konfirmasi.
baik setuju maupun tidak setuju dengan penyataan saldo yang diberikan perusahaan. Biasanya kuantitasnya kecil tetapi saldonya besar. Yang kedua ada konfirmasi negatif. Adalah konfirmasi yang tidak wajib dijawab. Jika tidak dijawab artinya benar, sedangkan dijawab artinya terjadi ketidaksetujuan. Konfirmasi negatif biasanya kuantitasnya besar tetapi saldonya kecil. Halo nih, Pak. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.